Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukrata wa asila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im wa zid ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wastaqama bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun, jamaah rahimakumullah, kita bertakbir, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Azza wa Jalla memberikan kita kekuatan untuk menyempurnakan ibadah saum selama 1 bulan penuh. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ketika kita sudah dimudahkan, diberikan taufik oleh Allah untuk melaksanakan ibadah saum, maka kita diwajibkan untuk menyerukan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bersyukur atas nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita. Dan tidak ada nikmat yang lebih mahal dalam hidup kita, dan tidak ada nikmat yang lebih berharga dalam hidup kita kecuali nikmatul iman dan nikmatul Islam. Kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya Allah yang telah menitipkan iman di hati-hati kita hari ini, kiranya Allah pun mematikan kita semua dalam keadaan iman dan Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, hari ini adalah hari yang penuh bahagia. Hari ini adalah hari yang penuh dengan kegembiraan. Kenapa? Bagaimana kita tidak bergembira? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada kita, kalau kita melaksanakan ibadah saum, Allah telah menyiapkan satu pintu surga yang namanya Ar-Rayyan. Pintu surga ini tidak dimasuki kecuali orang-orang yang berpuasa. Dan ketika orang yang berpuasa sudah masuk pintu Rayyan ini, pintu Rayyan ini akan tertutup selama-lamanya. Pintu istimewa, pintu spesial, yaitu bagi mereka orang-orang yang berpuasa. Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan la yadkhuluhu illa as-saimun. Kemudian jamaah rahimakumullah, bagaimana kita tidak berbahagia? Kita telah melaksanakan ibadah yang namanya salat tarawih, qiyam Ramadan, salat tahajud, salat witir di setiap malam-malam Ramadan kita. Dan Nabi SAW berjanji kepada kita semua, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang mengerjakan malam-malam Ramadan dengan ibadah kepada Allah, salat tarawih, salat witir, maka dijamin dosa-dosanya yang telah lampau pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tidak berbahagia dan bergembira di hari ini? Kita telah melaksanakan ibadah puasa 1 bulan full, 1 bulan lamanya. Yang mana kalau kita berpuasa dengan penuh keimanan dan rasa yakin kepada Allah Azza wa Jalla, Allah pun akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bagaimana kita pun tidak berbahagia 10 hari terakhir jamaah beriktikaf, menghidupkan malam-malam 10 terakhirnya, dan orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dosanya pun sudah dijamin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jamaah rahimakumullah, hari ini adalah hari bahagia. Hari ini adalah hari gembira yang mana Nabi SAW bahagia kalau melihat seluruh kaum muslimin berbahagia di hari ini. Ketika Nabi SAW memasuki kota Madinah, kota baru bagi beliau. Ketika beliau hijrah dari Mekah 13 tahun lamanya berdakwah dan hanya sedikit kaum muslimin yang mengikuti beliau, beliau hijrah ke kota Madinah. Dan kita tahu kota Madinah saat itu diisi dan dihuni oleh banyaknya orang-orang Yahudi, Bani Qainuqa dan Bani Nadir. Dan mereka semua pada bergembira di 2 hari. 2 hari yang mereka gembira, yang disebut dengan Yaum Bu'ats. Kemudian Nabi datang ke kota Madinah, Nabi mengatakan, "Ma hadzal yaum?" Ya Rasulullah, ini adalah hari kegembiraan kami. Kemudian Nabi SAW memberi informasi kepada mereka, "La ya muslimin, bukan seperti ini hari kalian. Laqad abdalakumullah khairan minha yaumul fitr wa yaumul adha." Bukan hari ini kalian harusnya bahagia. Kalian harusnya bahagia 2 hari Allah telah ganti hari yang paling bahagia buat kaum muslimin, yaitu hari Idul Fitri
dan hari Idul Adha. Jamaah rahimakumullah. Ketika hari Idul Fitri di rumah Aisyah ada 2 orang anak perempuan dari kaum Ansor yang membawa duf, membawa rebana untuk menyenandungkan syair, bernyanyi di hadapan Aisyah di rumah Nabi Muhammad. Mereka bernyanyi menyenandungkan syair. Kemudian Nabi SAW ketika masuk, Nabi menutupi wajah beliau dengan bajunya. Min lihaf, ditutupi agar 2 wanita ini tidak malu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang belum balik ini, dan mereka tidak keluar dari rumah Aisyah agar Aisyah menikmati kegembiraan di hari Idul Fitri ini. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu masuk. Beliau masuk kemudian marah. Kemudian mengatakan, "Amazamiri syaitan fi baiti Rasulillah?" Apakah seruling-seruling setan ada di rumah Rasulullah? Apa yang dikatakan Nabi? Nabi singkapkan baju yang ada di wajah beliau. Kemudian menegur Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, "Da'hunna ya Abu Bakr, da'hunna ya Abu Bakr, fa inna liqaum 'id wa hadha 'iduna." Tinggalkan mereka, biarkan mereka wahai Abu Bakar As-Siddiq. Hari ini adalah hari kegembiraan. Setiap kaum punya Id, punya hari raya, dan ini adalah hari raya kita semua kaum muslimin. Kemudian Abu Bakar pun membiarkan. Jamaah rahimakumullah, di Masjid Nabawi ketika hari Idul Fitri, orang-orang Habasyah dari Ethiopia yang mereka sudah ratusan tahun tinggal di kota Madinah, ya, mereka melakukan atraksi, yal'abun, mereka bermain dengan tombak-tombak mereka berlari di Masjid Nabawi. Kemudian kita tahu bahwa rumah Nabi Muhammad SAW menempel di dinding Masjid Nabawi, dan dinding Rasulullah lebih tinggi dari Masjid Nabawi. Kemudian suara ini berisik sampai masuk ke telinga Rasulullah dan Aisyah di rumahnya. Kemudian Nabi mengatakan kepada Aisyah, "Haturidin antanzuri ilaihim ya Aisyah?" Apakah kamu wahai Aisyah ingin melihat atraksi, ingin melihat seni tarian dari orang-orang Habasyah ini? Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? "Na'am ya Rasulullah, saya mau melihat." Apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fata'a Rasulullah ala mankibatihi. Rasulullah menunduk, memberikan bahunya untuk diinjak kaki oleh Aisyah radhiyallahu taala anha agar Aisyah bisa melihat atraksi dari orang-orang Habasyah ini. Kemudian Nabi katakan kepada Aisyah, Akafaiti ya Aisyah, apakah cukup Aisyah? Belum Rasulullah, saya masih ingin melihat. Hatta syabi'at, sampai Aisyah puas melihat atraksi orang-orang Habasyah yang ada di Masjid Nabawi. Jamaah rahimakumullah, apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadzal dinu samhah." Agama ini adalah agama yang lapang. "Ursiltu bil hanafiyyati samhah." Saya diutus oleh Allah Azza wa Jalla membawa risalah Islam yang penuh dengan keluasan, yang penuh dengan kegembiraan, yang penuh dengan kebahagiaan. Jamaah rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nabi sallallahu alaihi wasallam bergembira dengan hari Idul Fitri ini. Namun tak lupa kita telah melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Dan jangan lupa jamaah rahimakumullah bahwa ibadah-ibadah ini agar kita lanjutkan setelah Ramadan. Ada satu ibadah yang kalau kita melaksanakannya seperti kita ibadah 1 tahun full, namanya ibadah salat sunnah Syawal. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, puasa sunnah Syawal 6 hari, maka baginya seperti puasa 1 tahun full. Allahu Akbar. Dan kita beribadah kepada Allah bukan hanya di bulan Ramadan. Karena kita bukan hamba Ramadan. Kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan kepada kita semua, la takunu ramadhaniyin walakin rabbaniyin. Janganlah kamu jadi hamba Ramadan. Jangan kamu jadi budak Ramadan. Siapa itu hamba Ramadan? Yang beribadah hanya di bulan Ramadan. Dia salat hanya di bulan Ramadan. Dia bukan hamba Allah. Dia adalah hamba Ramadan. Dia tidak baca Quran kecuali di bulan Ramadan. Dia tidak bersedekah kecuali di bulan Ramadan. Dia tidak salat berjamaah kecuali di bulan Ramadan.
Kita adalah hamba Allah, jamaah rahimakumullah. Allah Azza wa Jalla hadir di bulan Syawal, Dzulqa'dah 12 bulan 24 jam. Setiap tarikan nafas kita, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dialah Allah bersama kita semua dimanapun kita berada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang al-yaqin. Apa itu al-yaqin? Al-maut, kematian. Ya, kita beribadah, jangan sampai kita membaca Al-Quran hanya di bulan Ramadan. Setelah Ramadan kita khatam Al-Quran, Quran kita letakkan di lemari. Kita tidak baca lagi. Kita katakan kepada Quran yang kita baca di bulan Ramadan, nanti saya baca kamu tahun depan. Siapa yang menjamin kita hidup esok hari? Siapa yang menjamin kita hidup Ramadan tahun yang akan datang? Betapa banyak orang yang menginginkan Ramadan, tapi Allah sudah panggil di bulan Sya'ban. Betapa banyak orang yang menginginkan Ramadan, Allah Azza wa Jalla matikan dia di bulan Syawal. Maka oleh itu jamaah rahimakumullah, jadikan rutinitas ibadah kita di bulan Ramadan, kita lanjutkan setelah Ramadan. Agar kita memperoleh yang namanya husnul khatimah. Rasul bersabda, innamal a'malu bil khatim. Amalan kita dihitung di ujung hidup kita. Hari ini kita lagi latihan, training untuk mencapai kematian yang indah, kematian yang bagus, happy ending, yaitu mati di atas kalimat la ilaha illallah. Oleh itu kita berdoa kepada Allah agar kiranya Allah berkenan menerima semua amal-amal ibadah kita di bulan Ramadan kemarin. Para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka kalau bulan Syawal ini sampai 6 bulan ke depan berdoa kepada Allah agar Allah menerima seluruh amalan Ramadan mereka. Bukan 1 hari, bukan 2 hari, 6 bulan lamanya mereka berdoa mengatakan Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jamaah rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kita berdoa kepada Allah, kiranya Quran yang kita baca di bulan Ramadan akan menjadi syafaat buat kita di alam kubur kita sampai menemui Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Jamaah rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihi salam ketika membangun Ka'bah bersama anaknya Nabi Ismail, apakah setelah beliau melakukan amalan yang paling mulia membangun Ka'bah merasa jumawa, merasa sudah beramal soleh? Tidak jamaah. Nabi Ibrahim takut amalnya tidak diterima. Nabi Ismail takut amalnya ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Beliau pun mengatakan, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal ibadah kami. Begitupun hati kita sebagai orang muslim, orang mukmin harusnya juga was-was. Bisa jadi amal kita tidak diterima di bulan Ramadan kemarin, maka kita selalu berdoa kepada Allah agar Allah berkenan menerima seluruh amal ibadah kita. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, manusia yang dijamin masuk surga, yang kuburannya ada di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia takut tidak menjadi orang yang ikhlas. Dia takut menjadi orang yang tidak tulus dalam beribadah. Dia berdoa dan mengangkat tangan, Allahumma ja'al kulla amali khalisan liwajhik wa la taj'al li ahadin ghairah. Ya Allah, jadikan amal saya Abu Bakar ikhlas semata-mata mengharap ridhamu, rahmatmu, kasih sayangmu, dan jangan jadikan amalku untuk seorang pun makhluk. Inti dari Ramadan adalah keikhlasan jamaah. Ramadan mengajarkan kita arti ketulusan. Bayangkan, kita rela lapar haus bukan untuk mertua, bukan untuk anak-anak kita, bukan untuk suami kita, bukan untuk istri kita, tapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah menjamin bagi kita ada surga, yang mana Nabi bersabda, likulli amalin lahum illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi yad'u ta'amuhu wa syarabahu wa syahwatahu li ajli lisaimi farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Anak Adam bisa jadi untuknya, dia sholat ada riya di dalam hatinya, dia bersedekah bisa jadi ingin pamer, tapi puasa kata Allah beda. Puasa ini dia rela meninggalkan makan dan minum dan syahwat di siang hari untukku kata Allah, dan saya siapkan bagi orang yang puasa 2 kebahagiaan. Bahagia ketika dia berbuka puasa, yang kedua berbahagia ketika nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di surga kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikan kita kesehatan. Allah Azza wa Jalla memberikan kita hati yang penuh dengan kebahagiaan selamanya, dunia dan akhirat.
Bagi siapa saja di antara kita yang punya selisih dengan keluarganya, adiknya, kakaknya, maka hari ini adalah hari bermaaf-maafan. Yang punya cash dengan orang tuanya, hari ini adalah hari yang pas dan tepat, momentum terbaik untuk kita memulai meminta maaf terlebih dahulu. Ketika ada seseorang yang berkelahi, ini merasa benar, ini merasa benar. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Khairukum man bada'a bisalam. Manusia terbaik di antara kalian yang memulai salam terlebih dahulu. Dia meminta maaf terlebih dahulu, walaupun mungkin dia bukan orang yang bersalah, tapi karena dia ingin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka hari ini adalah hari yang tepat untuk kita saling bermaaf-maafan.